Ini kita laksanakan tepatnya pada tanggal 14 Mei 2023. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan serta umatnya mendapatkan sahabat beliau di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tak perlu panjang lebar, di sini saya selaku Kepala Sekolah SMK Darul Hidayah yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam acara pelepasan dan sekaligus wisuda angkatan yang ketiga pada pagi hari ini. Serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya, saya di sini mewakili Sekolah SMK Darul Hidayah bila mana ada kekurangan, kehilafan dari acara pada pagi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama mengenai hasil daripada ujian tahun ini, tahun pelajaran 2022-2023 yang telah dilaksanakan mulai dari ujian praktek siswa atau ujian praktek sekolah, disusul dengan ujian kompetensi keahlian UKK atau ujian praktek kompetensi keahlian, dilanjut yang terakhir penilaian sumatif. Kalau tahun lalu itu ujian satuan pendidikan, ujian sekolah. Sekarang untuk tahun ini diganti menjadi penilaian sumatif. Nah, pada tahun ini hasilnya sedikit mengecewakan dari tahun kemarin. Entah kenapa, atau adanya penurunan daripada indeks prestasi dibandingkan dengan tahun lalu. Saya akan menyampaikan secara globalnya, tidak bisa menyebutkan nilai satu persatu biar nanti surat keputusan dari sekolah yang akan membaca atau memberikan informasinya. Intinya pada tahun ini mengalami penurunan. Yang tahun lalu itu untuk uji kompetensi keahlian itu 50% lebih kita lulus. Tahun ini untuk uji kompetensi keahlian itu di bawah 50%. Itu untuk ujian praktek. Karena tahun ini pengujinya langsung dari LSP. LSP itu lembaga Serikat Satuan Pendidikan untuk Kompetensi Keahlian yang kemarin dilaksanakan di SMK Bina Utama Sosok selama 4 hari. Itu bahkan kalau untuk pengujinya mengatakan masih jauh untuk tahun ini. Jadi kemarin tidak ada yang kompeten, tapi kalian insya Allah bagi Bapak walaupun diuji tidak kompeten, kalian nanti akan memenuhi kompetensi kalian sendiri masing-masing setelah keluar dari sekolah. Dan untuk tahun ini juga untuk hasil ujiannya agak sedikit menurun, tapi tidak jauh. Mungkin kalau dilihat dari frekuensinya itu turunnya ya sekitar 2% dari tahun lalu. Tahun lalu itu luar biasa, untuk nilai rata-ratanya itu hampir 90. Tahun ini di bawah 80. Agak sedikit menurun untuk tahun ini. Entah itu apanya yang salah. Nanti kita lihat, coba introspeksi dari sistem pembelajarannya mungkin, atau dari minat bakat siswa. Soalnya tahun ini kita sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi perlu diketahui juga untuk kelas 10, kelas 11 kita itu sudah memakai kurikulum merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum merdeka itu sendiri sistem pembelajarannya itu benar-benar merdeka. Tidak lagi siswa itu dan guru dikengkang harus mengikuti aturan ini dan itu. Semuanya itu harus merdeka belajar. Itu disebut dengan kurikulum merdeka. Ya, dan belajar itu pun tidak harus terpaku di dalam kelas. Jadi kepada Bapak Ibu guru, siswa, bila mana ingin pembelajaran di luar, itu sangat diperbolehkan. Khususnya untuk SMK, bisa belajar di dunia industri maupun di dunia kerja. Kita kemarin sudah magang selama 3 bulan dan hasil magangnya sudah diterima. Alhamdulillah.
alhamdulillah untuk magangnya tahun ini lumayan cukup bagus, walaupun ada sedikit yang di tempat magangnya itu sedikit ada problem, tapi tidak masalah. Tapi untuk magangnya di tahun ini cukup bagus, sangat memuaskan dibandingkan dengan tahun lalu. Ada beberapa siswa yang hampir tidak tuntas untuk nilai magang ataupun praktek di lapangannya. Untuk tahun ini kita berikan aplaus, semuanya telah membawa nama baik SMK Darul Hidayah. Ya, untuk yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga untuk hasil ujian sudah, bahwa ini sedikit informasi untuk nantinya setelah diwisuda kalian masih menjadi tanggung jawab sekolah dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi kalian masih kami pantau para wisudawan angkatan yang ketiga ini selama 1 tahun. Nanti silakan komunikasi dengan pihak sekolah. Pak, saya sudah melanjutkan kuliah misalnya, contohnya Pak saya sudah bekerja, Pak saya masih nganggur, adakah lowongan? Silakan menghubungi pihak sekolah. Bila nanti pihak sekolah ada informasi akan diberikan kepada kalian semuanya. Ya, semuanya itu nanti kita saling bekerja sama. Contohnya tahun-tahun yang lalu angkatan 1 dan angkatan yang kedua itu ada yang sudah melanjutkan ke dunia perguruan tinggi. Ada kurang lebih 4 siswa kita yang di Untan itu ngambil kehutanan 1, kita bisa lolos di Untan itu, alhamdulillah. Walaupun kita dengan keterbatasan tapi kita masih bisa bersaing di luar sana. Ada juga yang kebidanan, dari SMK masuk kebidanan ada, sudah masih kuliah, sebentar lagi selesai. Dan yang terakhir saat angkatan yang kedua ini bisa tembus beasiswa dari Pemda, itu atas nama Rizky, sekarang di Malang. Silakan nanti informasi beasiswa silakan kalian ikuti. Bila mana kalian berminat, jangan putus asa, dikejar, pasti nanti akan ada jalannya. Yang penting mau dulu cari informasi. Nanti bila mana ada Dewan Guru memberikan informasi, kalian tertarik, minat, silakan dikejar, tanyakan. Mudah-mudahan tahun ini semuanya menghasilkan alumni yang berpotensi dan berprestasi. Ya, untuk acara wisuda pada pagi hari ini nanti dilaksanakan secara sederhana. Untuk tahun ini kita ambil lokasi di luar ruangan karena mengingat adanya kenaikan jumlah daripada peserta didik. Alhamdulillah ini Bapak Ketua Yayasan, Bapak Pimpinan dan Pak Kades ada sedikit kenaikan jumlah siswanya. Walaupun untuk kelas 12 yang awal semula itu jumlahnya 19, sekarang tinggal 15 karena ada seleksi alam. Ada yang mengundurkan diri, ada yang pindah, ada yang langsung kerja malahan, dan ada yang sudah berkeluarga. Tapi tidak masalah, mereka sudah menentukan jalannya masing-masing. Bapak berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian yang pada pagi hari ini duduk bersama orang tuanya, membuat bangga nama keluarga kalian. Hingga saat ini 3 tahun kalian telah membuktikan bahwa kalian itu bisa selesai sekolahnya. Kita berikan tepuk tangan kepada 15 wisudawan dan wisudawan. Silakan bila mana kalian nanti ingin melanjutkan kuliah, tentukan terlebih dahulu kampus mana yang cocok. Nggak harus jauh-jauh, yang dekat juga ada, seperti itu kan. Nah, yang ingin bekerja silakan pilih yang pas di hati kalian, karena tempat kerja itu bukan melihat dari berapa jumlah yang dihasilkan, tetapi lebih mengutamakan kenyamanan di tempat kalian bekerja. Walaupun dapatnya itu banyak ataupun besar sampai berjuta-juta, tapi kalau tidak nyaman untuk apa? Betul? Ya, lebih baik sedikit tapi kalian itu nyaman. Di situ kalian dihormati, di situ kalian dimanusiakan. Seperti itu pesan dari Bapak. Dan yang ingin melanjutkan di jenjang berumah tangga dipersilahkan. Nah, tapi sepertinya ini umurnya belum cukup, jadi nanti umurnya dicukupkan terlebih dahulu, seperti itu. Yang belum cukup berarti ya sabar-sabar dulu, jangan langsung buru-buru ya. Masih panjang perjalanan kalian, masih ada beberapa tahun lagi untuk menuju umur di mana di kementerian itu ada batas untuk
bisa masuk ke kriteria sudah bisa membangun rumah tangga. Dan juga carilah pengalaman sebanyak-banyaknya mumpung masih muda. Di luar sana masih banyak cerita-cerita yang bisa kalian torehkan di kehidupan kalian. Buatlah cerita kehidupan kalian itu yang baik-baik. Jadi nanti ketika diceritakan kepada anak dan cucunya, oh ini bapak, oh ini ibu dulu pernah seperti ini. Ceritakan yang baik-baik. Buatlah pengalaman hidup yang lebih berkesan. Jangan asik di dunia mayanya sendiri. Ya, itu pesan dari Bapak. Bapak ucapkan selamat kepada kalian, para wisudawan dan wisudawati. Tetap semangat, optimis. Kalian pasti bisa bersaing di luar sana, di dunia kerja maupun di dunia pendidikan yang lebih tinggi. Pesan Bapak, selalu jaga nama baik alma mater kita, yaitu SMK Darul Hidayah Parindu. Walaupun kalian statusnya di sini masih siswa induk atau kelas jauh dari SMK induk kita, tetapi kalian patut dan wajib menjaga nama baik SMK Darul Hidayah dimanapun kalian berada. Bapak titipkan di pundak kalian nama baik SMK. Baik dan jeleknya itu tergantung kalian nanti di luar. Ketika kalian berperilaku tidak baik, pasti nanti akan ditanya ataupun diomongkan oleh orang, itu sekolahnya dulu di mana, itu kepala sekolahnya siapa, pasti yang kena kepala sekolah. Tetapi ketika kalian baik, oh itu anaknya siapa, pasti yang akan bangga nanti orang tuanya. Kita selaku Dewan Guru di sini hanya bisa mengantarkan kalian cukup sampai pada hari ini, hingga terbitnya nanti ijazah. Silakan dipergunakan ijazahnya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Mungkin itu saja dari saya mewakili Dewan Guru. Permohonan minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama 3 tahun mendidik dan mengasuh kalian, ada perkataan, tingkah laku, semuanya itu hanya ingin melihat anak didiknya sukses, anak didiknya itu mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi di sini kita selaku Dewan Guru bersusah payah ingin supaya siswa-siswinya itu berpotensi di luar sana. Yang pernah dicubit, lupakan cubitannya, anggap saja itu sebagai kenang-kenangan kalian. Saya pernah dicubit dulu sama Pak ini, sama Ibu ini. Itu akan nanti menjadi sebuah cerita. Kenapa dicubit? Pasti ditanya. Masa putih abu-abu katanya adalah masa yang paling indah dibandingkan dengan putih merah ataupun putih biru. Jadi tulislah, jangan sampai kalian terjun ke yang hitam, tetaplah kalian di jalur yang putih diwarnai dengan abu-abu. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada kekurangan, kelebihannya saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke MC.